Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Septamalia dengan NIM C1C081018, Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun kerangka dasar menurut PSAK di sini terdiri dari tujuan kerangka dasar, di mana tujuan kerangka dasar di sini sebagai acuan bagi penyusun SAK syariah, penyusun laporan keuangan, auditor, dan pemakai laporan keuangan, di mana yang meliputi itu investor, penerima wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Adapun asas transaksi syariah yaitu ada 5. Yang pertama persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, dan yang kelima universalisme. Adapun karakteristik transaksi syariah di sini terdiri dari 7. Yang pertama itu harus berdasarkan saling paham atau saling ridho. Kemudian yang kedua harus halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Kemudian yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, haram, dan suap menyuap. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu uang. Yang keenam, berdasarkan perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Yang ketujuh, tidak ada rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Nah, adapun bentuk dari laporan keuangan yaitu yang pertama posisi keuangan entitas syariah itu dalam bentuk neraca, kemudian yang kedua informasi kinerja entitas syariah itu dalam bentuk laporan laba rugi, kemudian yang ketiga informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang keempat informasi lain, dan yang kelima catatan dan schedule tambahan. Adapun asumsi dasarnya itu terdiri dari 2, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu harus dapat dipahami, kemudian yang kedua itu relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Kendala dari informasi yang relevan dan andal di sini ada 2, yaitu tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, adapun unsur-unsur laporan keuangan, laporan keuangan yang mencerminkan di sini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan komersial, di mana kegiatan komersial ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua itu kegiatan sosial yang meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan data kebajikan. Dan yang ketiga itu kegiatan khusus entitas syariah. Adapun pengukuran unsur laporan keuangan itu dibagi menjadi 3, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi atau penyelesaian. Nah, adapun laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 101, di mana di sini di mana laporannya itu terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan dana investasi terikat, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penggunaan dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, konsep dasar menurut AAOIFI, di mana di sini ada pemakai dan kebutuhan informasi yang terdiri dari pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Bentuk dari laporan keuangan itu laporannya seperti perubahan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi yang dibatasi, dan ekuivalennya. Nah, adapun syarat dari kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI yaitu
ada yang pertama harus relevan, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat konsisten, yang kelima dapat dimengerti. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.